Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan sehat walafiat. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai moderator dan ada anggota kelompoknya diantaranya ada Mutiara Anissa dengan NIM 205060174, ada Siska Hendriani dengan NIM 205060194, ada Nindi Hafizah dengan NIM 205060196, dan ada Jabilah Nurhayadi dengan NIM 205060197, dan ada saya sendiri, Muhammad Malik Nurul Falah dengan NIM 205060201. Di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan tentang konsep model inovasi pendidikan, yang dimana untuk memenuhi tugas kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Acep Roni Hamdani, MPD. Baiklah, teman-teman, yang pertama ada tentang perencanaan inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Yang pertama yaitu ada perencanaan inovasi pendidikan. Pengertian perencanaan dalam hal ini adalah suatu persiapan dan pengambilan keputusan berbuat secara sistematik, yaitu merupakan serangkaian keaktifan berkelanjutan dan saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan proses yang berkesinambungan yang berupa kegiatan-kegiatan diagnosa, pengumpulan data, analisa data, perumusan masalah, perumusan kebutuhan, peninjauan dan pemilihan sumber, penentuan faktor, penunjang dan penghambat, alternatif pemecahan masalah atau inovasi, pengambilan keputusan, pembuatan jadwal kegiatan, monitoring, balikan, dan evaluasi. Ada 3 macam hubungan. Maaf slide sebelumnya. Ada 3 macam hubungan antara suatu sistem dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem, yaitu reaktif, proaktif, dan interaktif. Yang pertama ada hubungan reaktif. Artinya sistem secara kontinu atau berkesinambungan mengadakan respon terhadap kekuatan atau tekanan dari luar, misalnya masalah politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hubungan proaktif, di mana yang berarti sistem memegang peranan sebagai pengambilan inisiatif untuk mengadakan perubahan atau inovasi, dan secara aktif untuk berusaha mencari sumber dari lingkungannya atau dari eksternal. Yang ketiga adalah hubungan interaktif, yang artinya pertumbuhan dan perkembangan atau perubahan suatu sistem sebagai hasil adanya hubungan interaksi antara sistem dengan lingkungannya. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mutiara. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen pokok dalam proses perencanaan. Yang pertama, 1. Merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus inovasi pendidikan yang akan dilaksanakan dengan rumusan yang jelas. Yang kedua, ada mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menentukan kebutuhan. Yang keempat, mengidentifikasi sumber atau penunjang dan penghambat.
Yang kelima, ada menentukan alternatif kegiatan berdasarkan faktor penunjang yang ada, serta mempertimbangkan adanya hambatan yang mungkin tidak timbul baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Yang keenam, menentukan alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif cara pendayagunaan sumber yang ada. Yang kedelapan, menentukan kriteria untuk memilih alternatif pemecah masalah. Yang kesembilan, menentukan alternatif pengambilan keputusan. Yang kesepuluh, menentukan kriteria untuk menilai hasil inovasi pendidikan berdasarkan selanjutnya ciri utama MOPIP. Pertama, terbuka. Artinya, sekolah atau lembaga pendidikan merupakan sistem yang terbuka yang mau menerima input baik dari dalam sistem itu sendiri maupun dari luar sistem. Yang kedua, fleksibel. Artinya, dalam proses perencanaan, bebas untuk bergerak dari tahap satu ke tahap berikutnya dengan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Yang ketiga, keseluruhan. Artinya dalam perencanaan ini, perencanaan harus berpikir secara menyeluruh, memperhatikan berbagai aspek atau komponen diarahkan pada suksesnya inovasi pendidikan yang akan tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nindi Hafizah. Baiklah, selanjutnya yaitu model inovasi pendidikan. Para ahli pendidikan sadar bahwa hasil pendidikan yang selama telah diperolehnya belum cukup baik, masih harus disempurnakan. Berbagai pertanyaan mengusik dan menggelisahkan sehingga mereka selalu berusaha untuk menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain, bagaimana cara menerjemahkan harapan kita untuk masa depan ke dalam pelaksanaan pendidikan pada saat sekarang. Selanjutnya, sebagai hasil usaha para ahli pendidikan di Amerika Serikat, ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan. Yang pertama, ada model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, ada model pengembangan organisasi. Model ini lebih berorientasi pada organisasi diri, pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Dan juga model pengembangan organisasi juga berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah jangan hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah juga hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Yang ketiga, ada model konfigurasi. Apa itu model konfigurasi? Yaitu model yang disebut juga konfigurasi, yaitu teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLEAR. Model dengan pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi, yaitu perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada petunjuk penerapan inovasi di sekolah.
Inovasi pendidikan bukan berarti selalu perubahan atau pembaharuan yang bertaraf nasional dan diusahakan oleh panitia di pusat pemerintahan. Inovasi pendidikan dapat diusahakan oleh guru, kepala sekolah, dan mungkin juga ada ide pertama dari siswa. Namun, perlu diketahui bahwa suatu lembaga tidak mudah berubah. Lalu, sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru atau inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, gunakan manfaatan dari pengalaman sekolah atau lembaga yang lain. Yang ketujuh, berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Yang kedelapan, menerima tanggung jawab pribadi. Yang kesembilan, usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif, mantap, dan konsisten untuk menjawab tantangan. Yang 10, usahakan mencari jawaban atas berbagai macam pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kurang lebih seperti itu pemaparan tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kesimpulan pada pemaparan materi pada kali ini yaitu dalam penemuan bidang pendidikan atau inovasi buatkan soal pendidikan atau bisa pula didefinisikan menjadi suatu ilham, barang, metode yang dirasakan atau diamati menjadi hal baru bagi seorang atau sekelompok orang atau yang juga yang disebut dengan masyarakat, baik berupa akibat invensi ataupun discovery yang digunakan buat mencapai tujuan pendidikan atau buat memecahkan tujuan atau duduk perkara pendidikan. Beberapa model inovasi pendidikan yang dibicarakan ini artinya contoh model penemuan pendidikan yang sudah dipergunakan Amerika perkumpulan. Contohnya seperti penelitian, perkembangan dan difusi, model pengembangan organisasi dan model konfigurasi. Adapun contoh model yang secara umum diantaranya yaitu top-down innovation, bottom-up innovation, desentralisasi, dan demokratisasi pendidikan, quantum learning, dan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning, atau juga disebut dengan TCL. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu pemaparan dan kesimpulan dari kelompok 1. Dan apabila ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung pada saat video presentasi kita ditampilkan atau bisa melalui forum diskusi di e-learning. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.